Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita bersuka cita karena Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu terlalu dalam buat hidup kita. Karenanya, mari kita bersuka cita bersama-sama. Katakan Tuhan terima kasih karena betapa dalamnya kasih setiamu dalam seluruh hidup kami. Amin. Sampai hari ini. Haleluya. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur Bapa, kasih dan setiamu tetap untuk selama-lamanya buat hidup kami Bapa. Kasih dan setiamu kekal untuk selama-lamanya buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyatakan syukur kami Tuhan. Kami menyatakan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Kau sudah menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Kau sudah menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Dan kami ada sampai hari ini Tuhan, bersama-sama keluarga kami Tuhan, bersama-sama di rumah kami masing-masing Bapa. Kami menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, kami menyaksikan penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Dahsyat dan ajaib. Saya mengajak kita untuk kita bersyukur bersama-sama, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Sembah Dia, sembahlah Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya bersama-sama katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami, tak pernah habis di hari kami Bapa. Takkan terlambat janji-Mu Tuhan, Engkau pertolonganku. Thank you God. Tak pernah habis setia-Mu Tuhan, selalu nyata bagiku. Tak habis setiamu, tak habis kasih-Mu. Kau Bapa yang kekal, hidupku aman karena Kau besertaku. Syukur karena kasih-Mu tidak pernah habis di hidup kami Bapa. Takkan terlambat janji-Mu Tuhan, Engkau pertolonganku. Tak pernah habis, tak pernah habis setia-Mu Tuhan, selalu nyata bagiku. Tak habis setiamu, tak habis kasih-Mu. Kau Bapa yang kekal,
pernah berkesudahan, tak pernah berhenti, tak pernah habis, tak pernah berakhir Bapa. Selalu ada, tetap ada, selama-lamanya ada, untuk selamanya ada bagi kami. Selalu baru setiap hari, selalu ada setiap pagi. Syukur. Selalu ada harapan di dalam-Mu. Sebab Kaulah satu-satunya pertolonganku. Tiada pernah terlambat, takkan pernah terlambat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi hidupku. Sebab di dalam-Mu ku sandarkan semua harapanku. Sebab di dalam-Mu ku taruh hatiku, hati yang bersyukur, hati yang menyembah. Dalam situasi apapun yang terjadi, ku mau menyembah-Mu. Yesusku, 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 Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah sumber hidup kami Bapa. Haleluya. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Dengan hidup kami, dengan pujian kami, Kaulah alasan untukku hidup, menyenangkan-Mu Tuhan. Kau yang layak menerima Tuhan persembahan hidup kami ini Bapa. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup. Mari saya mengajak kita semua untuk menyatakan pujian ini bersama-sama. Kaulah
Dengan hidup kami Bapa, dengan hati kami Bapa mau menyenangkan-Mu Tuhan. Untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. 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 Kami mau berkata Bapa, bahwa inilah cerita hidup kami Tuhan. Ini pengalaman-pengalaman yang Kau buat di dalam hidup kami Bapa. Dan hari ini kami mau terus Tuhan. Untuk selama-lamanya kami akan tetap terus Tuhan. Bercerita tentang perbuatan-Mu, Amin. tentang kuasa-Mu, tentang firman-Mu, dan tentang janji-Mu. Mari kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap menikmati hadir Tuhan di dalam hidup setiap kita. Di rumah kita masing-masing ada Tuhan. Ada firman Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup setiap kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita kabar luar biasa, amin. Kita hari ini berjumpa lagi dalam ibadah secara online di rumah masing-masing. Saya mau tetap mengencourage setiap kita untuk semangat kita tetap sama. Kita mau ibadah dimanapun juga, kita tetap punya semangat yang sama, amin. Nah, hari ini saya diberi anugerah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini sungguh Engkau hadir, Engkau nyata di tengah-tengah kami Bapa. Dan dalam perenungan kami Tuhan, hadir-Mu Tuhan yang memberikan kami pencerahan Tuhan. Memberikan kami Tuhan hikmat Tuhan. Memberikan kami Tuhan jalan Tuhan untuk kami mengerti apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan yang menguduskan hati kami. Tuhan yang menguduskan telinga kami Tuhan. Seluruh panca indera hidup kami Bapa terbuka untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang mendengar suara Tuhan. Mungkin kita bertanya, untuk apa kita mendengar suara Tuhan? Dan hari ini saya mau bilang bahwa kita berkata bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita. Kita perlu mendengar apa yang Dia katakan. Hari ini kalau kita berkata bahwa kita adalah murid Tuhan, kita sebagai murid kita harus mendengar apa yang guru kita katakan. Terlebih lagi, kalau kita berkata kita adalah anak Tuhan, kita harus mendengar apa yang Bapa kita katakan. Apapun juga itu. Saya mau bilang bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber segala kehidupan itu datang dari Tuhan. Dan udah pasti, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam proses hidup kita, di dalam perjalanan rohani kita masing-masing, kita butuh suara Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Supaya kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Dan kita tetap berjalan di dalam jalannya. Amin. Kita masuk di poin yang paling pertama. Di Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-14.
ayat sudah sangat familiar. Saya akan baca bersama-sama. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudaraku, saudara kalau mau mendengar Tuhan berbicara, poin yang paling pertama yaitu kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul aja nggak cukup, harus bergaul karib. Karib itu dekat. Karib itu sangat, dalam, hubungannya dalam. Nah, proses dalam bergaul karib ini itu dibangun secara alami. Dari hari ke hari. Waktu ke waktu. Proses panjang. Berapapun juga usia Bapak Ibu Saudara, saudara mau bilang saudara anak-anak, saudara bilang saudara dewasa muda, saudara mau bilang saudara orang tua atau apapun juga itu. Sepanjang hari-hari hidup kita butuh proses alami ini. Yang pertama, kita bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita belajar cara bergaul karib dengan Tuhan itu melalui apa? Melalui doa kita. Amin. Dalam doa kita setiap hari, kita datang kepada Tuhan, kita menyampaikan apa yang kita mau. Kita berdialog dengan Tuhan. Karena doa itu bukan hanya satu arah, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdialog dengan Tuhan. Jadi kita berbicara, kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita punya bagian juga untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau. Jadi kita nggak ngomong sendiri. Kita nggak datang, kita seperti kita laporan aja. Kita lapor dan sudah selesai. Dari situ cepat-cepat dan kita pulang. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita butuh waktu yang intim. Makanya kita perlu persiapan waktu yang terbaik ketika kita mau berdoa. Kita datang sama Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia. Kita mulai berdialog dengan Dia. Dan kita mulai mendengar ketika Dia berbicara. Nah, di dalam proses alami seperti itu, ketika itu terus kita latih. Dan kita bangun dari hari ke hari. Saya percaya itu akan membuat respon kita akan semakin peka terhadap yang namanya suara Tuhan. Jadi dari hari ke hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Esok kita ngalamin Tuhan. Besoknya lagi kita ngalamin Tuhan. Wah, itu dahsyat banget. Itu akan membuat semangat kita akan semakin hari semakin haus akan Tuhan. Dan akan sangat mudah kita mendengar ketika Tuhan berbicara buat hidup kita. Nah, hari ini saya mau kasih contoh. Bagaimana ketika pertama kali saya mendengar ketika Tuhan berbicara dalam hidup saya. Nah, ketika usia saya sudah dewasa dan saya sudah mulai bekerja dan saya berdoa bilang, Tuhan, saya mau menikah. Saya mau menikah dan Tuhan bilang berdoa, kamu harus berdoa. Ya, saya taat sama Tuhan dan saya mulai berdoa kepada Tuhan. Pertama kali saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berdoa buat siapa? Jodohnya yang mana? Tuhan jawab. Tuhan bilang, kamu berdoa buat Aling. Kaget saya. Wah, Tuhan, ini sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk akal. Secara akal manusia saya, itu terlalu jauh. Tuhan, saya bilang ini tidak mungkin terjadi. Tapi apa yang Tuhan bilang buat saya? Kamu berdoa aja, lakukan aja berdoa. Dan saya milih untuk saya taat, saya berdoa. Nah, tanda yang Tuhan kasih di hidup saya itu ini. Ada damai sejahtera di hati saya. Walaupun secara manusia ini sangat tidak mungkin. Nggak mungkin. Tapi Tuhan meneguhkan hati saya dengan damai sejahtera. Untuk saya terus setia di dalam doa saya. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, terima kasih buat jodoh yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih buat pasangan hidup yang sudah Tuhan berikan. Dan singkat cerita,
Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang luar biasa. Nah, peneguhannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi, damai sejahtera itu tuh bukan buat saya sendiri, tapi kepada sekitar saya juga. Ada orang-orang di sekitar saya juga. Ada di teman-teman di Komsel, saudara-saudara di Komsel. Ada pemimpin-pemimpin saya. Nah, ketika saya menyampaikan ini, mereka juga berdoa buat saya. Dan apa yang terjadi? Semuanya mendapatkan pernyataan yang sama. Ada damai sejahtera. Dan sampai hari ini, luar biasa. Saya menyaksikan Tuhan berbicara dengan begitu jelas dan menuntun, memimpin dari hari ke hari, waktu ke waktu, dan sampai hari ini penyertaan Tuhan itu dahsyat buat hidup saya. Jadi, salah satu cara untuk kita membangun intim kita dengan Tuhan, mulailah dengan doa. Yang kedua, di samping kita berdoa, berdialog dengan Tuhan, kita juga harus penuh dengan firman Tuhan. Karena dasar ketika kita mendengar suara Tuhan adalah firman itu sendiri. Dasarnya harus firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata, terus kita, oh ya, ada kebenaran firman Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan. Nah, saya mau berkata seperti ini karena hari-hari ini banyak sekali kita lihat di sekeliling. Orang yang hidupnya sepertinya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, yang sebentar-sebentar bilang Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata. Tapi ketika kita lihat di hidup kenyataannya, hidupnya dia berantakan, hidupnya dia tidak jelas. Jadi secara akal logika aja sudah nggak masuk akal. Itu sudah mengganggu di hati. Jadi kita berjalan secara alami aja, bangun hubungan itu dengan Tuhan. Yang pasti ketika Tuhan berbicara melalui doa atau melalui kebenaran firman Tuhan, itu akan diteguhkan dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang pasti ada firman Tuhan di sana. Dan saya percaya Tuhan mau berbicara tuh kepada semua orang, siapapun juga itu. Tuhan tidak butuh statusmu apa. Tuhan tidak perlu latar belakangmu apa. Siapapun juga engkau. Tuhan butuh pribadimu. Tuhan butuh pribadimu yang taat untuk datang sama Dia. Karena Dia adalah sumber hidupmu. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan saudara, hari ini saya mau menyampaikan pernyataan ini bahwa izinkan Tuhan untuk terus berbicara. Itu bagian dari kita menghormati Dia. Kita berkata bahwa Tuhan mengambil bagian dalam hidup saya. Tuhan yang pimpin saya, Tuhan yang tuntun saya. Saya ada sampai hari ini karena Tuhan. Dan sampai kepada masa depan saya, penyertaan Tuhan akan sama buat hidup kita. Amin. Tetap semangat. Kita belajar bersama-sama dari kisah tentang Nuh. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di Kejadian yang ke-6 ayat yang ke-9. Ini kisah tentang riwayat Nuh. Saya tidak akan membacakan seluruh perikop bagian ayat ini. Ada bagian penting aja yang saya akan bacakan bersama-sama buat Bapak Ibu Saudara. Kejadian 6 ayat yang ke-9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, luar biasa. 2 poin penting di sini. Nuh, orang benar. Yang kedua, dia bergaul karib dengan Allah. Luar biasa karena pernyataan ini sambung dengan Mazmur tadi. Kita tahu bersama-sama kisah tentang Nuh ini, amin. Ketika hal yang paling penting di sini yaitu
Tuhan berbicara, Tuhan berfirman kepada Nuh, dan apa yang harus dia lakukan, dia membuat bahtera yang besar. Itu tidak cukup karena sangat detail. Tuhan berkata-kata, Tuhan memberikan perintah yang sangat detail dalam hidup dia. Ukurannya harus seberapa, panjang kali lebar, semuanya berapa, itu sangat detail Tuhan berbicara dalam hidup dia. Dan apa yang terjadi? Saya closing aja di ayat yang terakhirnya di kisah Nuh ini. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca secara lengkapnya, silahkan baca satu perikop yang utuhnya. Tapi saya mau closing di ayat yang 22. Nah, firman Tuhan berkata di sini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Saya ulangin sekali lagi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup kita mau belajar dari Nuh. Ketika kita mendengar Tuhan berbicara, ketika kita mendengar Tuhan berfirman, Tuhan berkata, apapun juga itu, kita mau belajar dari Nuh. Kita mau apa? Kita mau melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Demikian dilakukannya. Jadi, ketika Tuhan berkata hal yang paling sederhana apapun juga itu, kita mau belajar taat dan lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Jadi, saya belajar dari tokoh yang lain, dari kisah yang lain, yaitu tentang Daud. Daud ketika dia mau berperang, apa yang dia lakukan? Dia bertanya kepada Allah. Dia mau berperang, dia bertanya kepada Allah. Wow. Tuhan, hari ini saya mau berperang. Saya maju nggak? Tuhan bilang, maju berperang. Dia maju. Dalam kesempatan yang lain, dia mau berperang lagi. Dia berkata, Tuhan, hari ini saya maju nggak? Tahan dulu, jangan maju dulu. Dan dia lakukan. Saya belajar tentang dua hal yang sama dari dua pribadi yang berbeda. Yaitu ketaatan yang total dari Nuh dan Daud. Mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Tidak kurang, tidak lebih. Saya percaya di sini bahwa dalam hidup setiap kita, ketika Tuhan memberi janji, Tuhan memberikan pernyataan janji buat hidup kita. Saya percaya apa yang menjadi janjinya, itu yang akan digenapi dalam hidupmu. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Tuhan melakukan apa yang dia ucapkan. Nah, saya mau ingat satu ayat firman Tuhan lagi, yaitu di Bilangan ayat yang ke-23, Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia Allah yang kekal. Dia Bapa yang kekal. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia firmankan, apa yang dia katakan, itu yang akan digenapi dalam hidupmu. Hari ini, apa pergumulanmu, apa persoalanmu, apa yang kau hadapi hari-hari ini, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam apapun juga itu. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika engkau mendengar perkataan Tuhan, pegang kuat-kuat, berjalan di dalam iman itu, Tuhan menggenapinya. Yang kita butuh, taat. Yang kita butuh, setia. Dengar dan lakukan. Kita belajar dari bagian yang lain ketika ada respon yang berbeda, yaitu cerita tentang kisah Yunus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah sangat paham tentang cerita ini. Dari sekolah minggu mungkin, remaja sampai orang tua, kita sudah diajarkan tentang cerita ini. Ketika Tuhan berfirman kepada Yunus, Tuhan memanggil Yunus, apa yang Tuhan katakan kepada Yunus, Yunus, kamu pergi ke kota ini. Yunus, apa yang Yunus lakukan? Dia sepertinya dia terima perintah Tuhan itu dan dia pergi. Rupanya, tapi dia perginya ke kota yang lain. Artinya apa? Dia tidak taat sama Tuhan. Dia tidak mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi ketika dalam perjalanan itu,
Tuhan kasih angin badai, Tuhan kasih gelombang yang tinggi dan terjadi kekacauan di dalam kapal itu. Luar biasa. Singkat dari kisah itu adalah mereka temukan bahwa ternyata oknumnya adalah si Yunus ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka buang undi dan temu bahwa ini dia jadi biang keroknya nih. Kapalnya jadi kacau seperti ini. Dan mereka sepakat untuk buang Yunus ke dalam laut supaya kapal mereka tenang dan mereka bisa berlayar terus. Nah, lanjut lagi ceritanya. Setelah Yunus dibuang ke laut pun Tuhan masih berbuat baik kepada Yunus. Tuhan masih tolong Yunus. Tuhan kirim ikan yang besar dan Yunus ada di dalam perut ikan. Selama berapa lama? Saudara tahu? 3 hari 3 malam. Saudara, saya mau tanya, kira-kira enak nggak di dalam perut ikan itu? 3 hari lagi 3 malam di dalam perut ikan itu udah pasti susah. Nggak ada listrik, nggak ada handphone, nggak ada mau minta wifi-nya apa, mau main handphone sambil santai itu nggak bisa, nggak ada. Udah pasti di dalam dunia yang paling kelam, paling gelap. Kita nggak bisa buat apa-apa. Yang mau saya bilang di sini gini, ketika kita mau taat untuk mendengar firman Tuhan, jangan kita tunggu sampai hidup kita susah dulu. Kita sudah ada dalam keadaan yang paling kelam, paling susah baru kita mau dengar suara Tuhan. Jangan. Selama kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bersuka cita, kita masih bisa melakukan banyak hal. Ayo kita semangat, kita mau saling encourage satu sama yang lainnya. Dari rumahmu, dari keluargamu, anak, istri, bapak, ibu, atau siapapun juga itu. Ayo semangat, semangat untuk mendengar Tuhan dan taat dan melayani Tuhan. Amin. Kita mau tetap semangat bersama-sama supaya kita tidak seperti Yunus, harus masuk dulu ke perut ikan, baru kita mendengar Tuhan ngomong. Jangan ya. Oke, kita mau tetap semangat sama Tuhan. Nah, bagian terakhir saya mau bilang di sini bahwa ciri-ciri untuk kita mendengar suara Tuhan. Tuhan kalau berbicara tuh sifatnya tuh sangat spontan. Seperti sesuatu yang lewat begitu saja. Nah, bisa melalui gambar, bisa melalui kata-kata, bisa melalui impresi yang ada di dalam hati. Tapi itu bergeraknya sangat spontan sekali. Nah, itu bagian kita yaitu bagaimana cara kita merespon tentang suara Tuhan ini ketika Tuhan berbicara. Ingat bahwa Tuhan berbicara itu spontan. Kalau ketika Tuhan berbicara yang secara spontan dan kita masih tunggu, kita belum respon. Nanti sudah bercampur dengan akal kita, logika kita. Nanti kita bertanya, masa ya itu tadi itu suara Tuhan ya? Suara Tuhan bukannya? Suara Tuhan bukannya? Nah, kita sudah mulai nimbang. Waktunya akan semakin lama. Dan saudara tahu bagian yang ketiga, ketika kita belum respon cepat seperti tadi, kita masih nimbang, tiba-tiba suara iblis berkata, itu bukan suara Tuhan, tinggalin aja. Jadi inti dari sini saya mau bilang, Tuhan berbicara tuh respon. Sangat cepat sekali dia berbicara. Jadi sekali lagi ketika kita mendapatkan satu kata dari Tuhan, terima itu. Nah, terus uji kalau ada kebenaran firman Tuhan, ada damai sejahtera dan ada sukacita. Itu kekuatan buat kita semua. Amin. Jadi jangan tunda-tunda, jangan nanti besok dulu baru dengar lagi, nanti kapan-kapan baru dengar lagi. Tuhan berbicara spontan. Setiap hari Tuhan berbicara. Amin. Tuhan berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, apa? Jangan keraskan hatimu. Ayo jujur. Dalam hidup kita, ketika Tuhan berbicara, kita berkeras hati atau bagaimana? Ya, kita renungkan bersama-sama secara pribadi. Tapi yang mau saya berkata seperti ini bahwa hadir Tuhan dalam hidup kita itu setiap hari. Kita bisa ngalamin Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun kita tetap bisa mengalami Tuhan. Kita bisa dengar Tuhan ngomong tuh kapan saja, di mana saja kita bisa dengar Tuhan. Saudara mau berkata saudara di motor. Wow, bagi saya sih ketika di motor itu justru saat yang
luar biasa juga untuk ngalamin Tuhan. Bisa berdialog dengan Tuhan, bisa bernyanyi, bisa bermazmuran, bisa ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Di mana? Di mobil, di tempat pekerjaan, lagi masak mungkin atau lagi apapun juga itu. Oh, kita bisa ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Jadi latih kepekaan kita sama Tuhan supaya ketika Tuhan berbicara kita tahu itu adalah pernyataan Tuhan. Nah, latih hidup kita, bangun gaya hidup yang alami setiap hari. Setiap hari kita datang berdoa, latih terus, kita baca firman, kita lakukan terus-menerus, itu menjadi gaya hidup. Saya percaya dengan cara seperti itu akan sangat mudah untuk kita mendengar Tuhan berbicara. Sangat mudah untuk kita mendengar Tuhan berkata-kata. Amin. Tetap semangat buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Hal yang sangat sederhana, hal sangat simple, tapi kita mau belajar bersama-sama. Amin. Setiap kebenaran yang kita dapat, mau yang susah atau yang mudah, atau yang apapun juga itu, kita terima. Kita berproses bersama-sama. Tuhan ada di dalam hidup kita dan Dia meneguhkan hati kita bahwa kita kuat, kita bisa hadapi semua segala situasi karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Ada firman Tuhan, ada kemenangan. Ada firman Tuhan, ada mujizat. Ada firman Tuhan, ada sukacita. Ada firman Tuhan, semua dan segala sesuatu bisa terjadi. Karena Tuhan berfirman, maka semuanya itu ada. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan tentang hal yang sederhana ini Tuhan. Tapi kami mau bilang Tuhan bahwa kami mau ngambil bagian Tuhan yang terbaik Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau terima Tuhan setiap pernyataan yang Kau nyatakan dalam hidup setiap kami Bapa. Roh Kudus menolong kami Tuhan untuk kami berjalan dari hari ke hari Bapa. Untuk kami Tuhan mengalami Tuhan terobosan demi terobosan. Tuhan memberkati Tuhan keluarga-keluarga. Tuhan memberkati Tuhan anak muda. Tuhan memberkati Tuhan anak-anak Kega. Tuhan memberkati seluruh Tuhan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Sungguh Bapa, kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan yang memerdekakan Tuhan setiap kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Antusias, bersukacita selalu dalam seluruh aktivitas hidupmu, apapun juga itu. Terima sukacita dari Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan. Itulah kekuatan buat hidup kita. Haleluya. Sembuhkanku, Kau bersabda.